Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Rizwi dari kelas A37 dengan NIM 22811311818. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai yang pertama kaidah wakaf dan wasol, yang kedua tanda-tanda baca wakaf dan wasol, yang ketiga saktah dan qot'u, yang keempat wakfu wal ibtida, yang kelima contoh bacaan wakaf dan wasol dalam Al-Quran. Yang pertama, kaidah wakaf dan wasol. Wakaf ialah menghentikan sejenak suara atau bacaan pada akhir suku kata untuk mengambil nafas dengan maksud melanjutkan bacaan pada ayat berikutnya. Lawannya wakaf ialah wasol, yang berarti menyambung bacaan. Menurut istilah, wasol ialah meneruskan bacaan Al-Quran sampai tanda baca wakaf, serta tidak boleh putus-putus bacaannya. Jika tidak puas nafasnya, boleh berhenti, tetapi bacaannya diulang kembali. Selanjutnya, tanda-tanda bacaan wakaf dan wasol. Tanda baca wakaf yang pertama yaitu ada mim, biasa disebut dengan wakaf lazim, yang artinya penghentian di akhir kalimat sempurna. Wakaf lazim terjadi di akhir kalimat sempurna dan tidak ada hubungannya lagi dengan kalimat selanjutnya. Tanda wakaf yang kedua yaitu to, adalah tanda wajib wakaf mutlak, yang artinya wajib berhenti. Yang ketiga adalah jim, tanda wakaf jaiz, jadi boleh berhenti atau melanjutkan bacaan. Selanjutnya ada tanda do, yang artinya lebih baik tidak berhenti. Selanjutnya ada tanda shot, biasa disebut dengan bacaan wakaf murokas, yang artinya lebih baik tidak menghentikan bacaan, tetapi diperbolehkan berhenti dengan syarat tidak mengubah makna bacaan. Selanjutnya ada tanda shot, lam, dan ya, singkatan dari al-wasol Allah, yang artinya wasol atau meneruskan bacaan lebih baik. Selanjutnya tanda shot dan la, yang artinya kadangkala boleh diwasolkan. Selanjutnya tanda qif, yang artinya lebih baik dianjurkan untuk berhenti. Selanjutnya ada tanda sin atau saktah, yang artinya pemberhentian sejenak tanpa mengambil napas baru untuk bacaan selanjutnya. Selanjutnya ada wakfah, yang bermakna seperti saktah tetapi harus berhenti lama tanpa mengambil napas. Tanda lam menandakan perhentian. Tanda ini muncul kadangkala pada penghujung maupun pertengahan ayat. Jika muncul di pertengahan ayat, maka dianjurkan untuk tidak berhenti. Jika ada di penghujung ayat, maka si pembaca boleh berhenti, boleh tidak. Selanjutnya tanda kaf, yang artinya serupa, maksudnya yaitu wakaf ini mirip dengan wakaf yang sebelumnya muncul. Selanjutnya ada tanda titik tiga. Wakaf ini biasanya muncul 2 kali di mana saja dan dibaca berhenti di salah satu tanda tersebut. Selanjutnya ada tanda-tanda wasol. Yang pertama tanda la, bermaksud jangan berhenti. Selanjutnya tanda shot, lam, dan ya, yang artinya meneruskan bacaan lebih baik. Selanjutnya tanda za, atau disebut wakaf mujawaz, artinya boleh berhenti namun meneruskan bacaan lebih utama. Selanjutnya ada tanda shot atau disebut dengan wakaf murokas, yang lebih baik untuk tidak berhenti tapi dapat diberhentikan apabila darurat tanpa mengubah makna bacaan. Yang terakhir ada tanda qaf, singkatan dari qila alaihil waqf, yang artinya telah dinyatakan boleh berhenti pada wakaf sebelumnya, maka dari itu lebih baik dilanjutkan walaupun boleh diwakafkan. Selanjutnya saktah dan qot'u. Menurut bahasa, saktah berarti diam, sedangkan menurut istilah ialah menghentikan bacaan Al-Quran sejenak tanpa mengambil napas. Tanda saktah biasanya ditandai dengan huruf sin atau tulisan saktah. Di dalam Al-Quran tanda saktah hanya ada 4, yaitu berada dalam surat Al-Kahfi ayat 1-2, selanjutnya pada surat Yasin ayat 52, selanjutnya pada surat Al-Qiyamah ayat 27, yang terakhir pada surat Al-Mutaffifin ayat 14. Contoh tanda saktah pada surat Yasin ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalin. Selanjutnya adalah pengertian qot'u. Qot'u secara bahasa berarti memotong, sedangkan secara istilah artinya memberhentikan bacaan Al-Quran secara langsung dengan tujuan berhenti dari bacaan Al-Quran tersebut, sehingga jika ia harus melanjutkan, ia harus membaca ta'awud terlebih dahulu. Selanjutnya wakfu dan tidak. Wakfu ialah memberhentikan bacaan atau suara sementara waktu pada akhir kata atau kalimat atau ayat untuk mengambil nafas dengan maksud melanjutkan lagi bacaan. Ketika membaca Al-Quran tidak boleh mengambil nafas di tengah-tengah bacaan. Sedangkan ibtidah ialah memulai bacaan kembali setelah wakaf dari kata tertentu supaya tidak merusak makna ayat. Yang terakhir adalah contoh bacaan wakaf dan wasol dalam Al-Quran. Yang pertama, wakaf terjadi apabila akhir suku kata dimatikan dalam bacaan
yang berharokat fathah, kasroh atau dhammah atau kasroh tain atau dhammah tain. Contohnya sakoro jadi sakor, nuburi jadi nubur, ahsanu jadi ahsan, takhafuf jadi takhafuf. Yang kedua, akhir suku kata dimatikan. Dalam bacaan apabila berharokat fathah, kasrah atau dhammah yang sebelumnya ada alif yang berharokat fathah, dhammah atau kasrah, seperti hisabu dibaca hisab dan al-hisaba dibaca hisab. Begitu juga jika terjadi dengan al-hisabi juga dibaca hisab. Nah, ini juga ada fathah sebelumnya ada huruf waw, seperti yung soruna dibaca yung sorun. Selanjutnya ada akhir suku kata berharokat fathah tanwin dan sesudahnya ada huruf alif dibaca fathah, seperti hakiman dibaca hakimah. Jika akhir suku kata terdiri dari huruf hamzah berharokat fathah tanwin dibaca hamzah berharokat fathah, seperti ma'an dibaca ma'a. Akhir suku kata terdiri dari tak marbutoh dimatikan dan bunyinya berubah menjadi bunyi huruf ha. Contohnya hamiyatun dibaca hamiyah dan barorotin dibaca baroroh. Selanjutnya ada akhir suku kata terdiri dari huruf mat atau huruf mati dibaca apa adanya tanpa ada perubahan. Contohnya aqfaluha tetap dibaca sama, yaitu aqfaluha. Lalu ada jannati tetap dibaca sama juga, yaitu jannati, dan seterusnya. Selanjutnya ada akhir suku kata terdiri dari huruf hidup sedangkan sebelumnya terdapat huruf mati yaitu dibaca dua-duanya seperti huruf mati, yaitu contohnya wal amru jadi wal amr dan wal asri jadi wal asr. Lalu ada lagi pada akhir suku kata bertajid dimatikan tanpa menghilangkan fungsi tajidnya. Contohnya minhunna dibaca minhun dan khalaqahunna dibaca khalaqahun. Tahan gitu ya. Ada lagi hamzah di akhir kata yang ditulis di atas wawu dimatikan bila waqaf dan dibaca pendek bila wasol. Contohnya bila waqaf yatafayya'u dibaca yatafayya dan bila wasol dibaca yatafayya'u. Yang terakhir ada hamzah di akhir kata yang ditulis di atas waw bila waqaf dimatikan sesudah membaca panjang huruf sebelumnya dan bila wasol hamzah dibaca pendek, seperti contohnya ulama'u bila waqaf dibaca ulama dan bila wasol dibaca bani ulama'u. Terus selanjutnya syuroka'u dibaca syuroka bila wasol syuroka'u. Contoh bacaan wasol pada surat Al-An'am ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifallahu illa huwa wa inna yamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Lalu apabila wasol menyambungkan dengan ayat berikutnya bisa dicontohkan pada surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.